Tapi ya berarti yang memutuskan pertama kali bercerai adalah dari pihak Mbak Puput gitu ya, dengan alasan Jadi aku lebih ingin menyelamatkan batin dan jiwa aku sendiri. Aku lebih ingin menyelamatkan batin dan jiwa anak-anak aku sendiri. Ada kalimat-kalimat yang fatal banget yang menyakiti. Itu membunuh psikis aku, membunuh psikis anak-anak aku. Kata-kata itu dilontarkan di depan anak-anak. Pernah sih sekali dilontarkan di depan anak aku yang kecil juga, pernah ketika ribut juga. Dan cuman itu bukan kalimat yang seharusnya keluar dari mulut seorang suami dan seorang ayah. Kalau boleh tahu kata-kata apa ya? Oke guys, kembali di Seltalk. Kali ini aku kedatangan bintang tamu yang sekarang tuh lagi viral ya. Di sini ada Mbak Puput. Halo. Hai, halo. Aku panggilnya Mbak kan ya? Boleh. Iya. Kemarin mah dipanggil Mama Puput ya. Juga sama Mama Puput aja. sama Dedi. Kalau sekarang panggilnya Mbak Puput ya. Boleh. Iya. Jadi gimana nih kemarin? Kan sekarang tuh lagi viral banget nih kasus tentang Mbak Puput. Kemarin juga kita udah sempat ngobrol-ngobrol sama Dedi juga, ada sempat jadi bintang tamu juga di sini. Jadi kita mungkin mau menanyakan dari kedua belah pihak yang mungkin biar lebih clear ya, penonton-penonton ini dapat jawaban yang lebih sah gitu. Mungkin kalau ada yang sedikit mau diklarifikasikan dari Mbak Puput juga secara langsung bisa gitu kan. Nanti kan ya, yang penting mah sekarang kita ngobrol aja. Jadi nih gimana keadaan sekarang? Lebih lega, lebih Keadaan bahagia? Lebih plong, lebih menjadi diri sendiri. Oh gitu? Lebih relax, lebih enak aja. Sekarang menjadi diri sendiri. Emang kemarin bukan menjadi diri Mbak Puput? Gini, banyak apa yang saya utarakan, tetapi tidak dari hati nurani gitu. Mungkin ya lebih tepatnya. Jadi ya saya harus mengimbangi kemauan suami pada saat itu. Oh jadi Mbak Puput merasa apa yang Mbak Puput lakukan selama ini kemarin-kemarin itu bukan kehendak Mbak Puput gitu, itu semua bukan diri Mbak Puput gitu ya, itu adalah kehendak suami sebelumnya. Saya hanya mengimbangi aja. Oh gitu, apa tuh contohnya, seperti apa? Ya apa ya? Ya satu hal misalkan masalah yang apa ya? Masalah di dalam konflik keluarga yang terjadi antara almarhumah Echa dengan ayahnya. Itu salah satunya. Karena itu kan selama ini netizen itu, ini maaf ya aku mewakili netizen gak apa-apa ya. Jadi kan karena yang setahu aku tuh netizen ini kan selalu bilang adalah Mbak Puput ini adalah dalang dari pertengkaran di dalam keluarga yang terjadi gitu kan. Ada sebagian dari beberapa media-media juga yang mencetak screenshotan, ada salah satu ini gitu teman kita ada postingan tentang DM-nya isi Echa yang bilang katanya, maaf ya Mbak Puput ya, nggak apa-apa ya punten. Jadi ada bilang katanya iya tuh Dedi berubah semenjak ketemu perempuan itu gitu. Mungkin yang dimaksud adalah Mbak Puput atau gimana kan saya nggak tahu gitu. Aku nggak tahu tuh kalau screenshotan itu. Yang jelas kalau yang pernah terjadi percakapan di chat atau apa gitu, yang itu tertera di situ nomor saya itu kan pernah ada screenshotan itu keluar kan. Itu sebenarnya bukan saya, justru dari diri sendiri, cuma dia memang chat menggunakan nomor saya. Mbak Puput. Itu chatnya kemana? Itu bisa diklarifikasi nggak? Kan dulu. Ya almarhum dulu ya. Oke, jadi itu karena dari dulu kan memang kita sering curhatan gitu kan. Aku sama almarhum sering curhatan dan memang diem. Nah pada saat itu ketahuan kan sama Dedi, ya udah dilanjut sama Dedi, udah nggak usah kenal istri gue kayak gitu. Di isi chatnya itu? Iya. Kenapa? Nggak tahu. Tapi kan Mbak Puput pasti kan pernah ada di dalam maksudnya di dalam kehidupan dulu ya gitu. Nah itu apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Aku masuk dalam kehidupan Dedi itu sebenarnya nggak usah bahas terus ya, basi banget. Benar-benar. Mending pertanyaan yang lain, cuman kalau ditanya saya nggak bisa menjawab. Saya masuk dalam kehidupan Dedi itu 5 tahun apa 6 tahun gitu. Si Vanessa itu udah pergi dari rumah, udah tidak satu rumah. Jadi aku datang di situ udah
Hubungannya berantakan. oke. Hubungan antara bapak dan anak itu udah berantakan banget. Justru aku mencoba untuk menampung semua versi Oke. untuk bisa nantinya menyimpulkan atau langkah apa yang harus aku tempuh nih. Soalnya kok masa iya sih ada anak dan bapak seperti ini banget gitu. Seperti apa? Ya seperti yang sudah semua orang tahu, tidak harmonis dan sampai kabur, ya kan? Itu permasalahannya di sisi mana gitu? Aku kurang begitu Apa paham. karena kekerasan atau mungkin karena materi atau apa? Intinya ya bapak dan anak ini 11-12 sebenarnya. Ya maksudnya memang sama-sama egonya agak tinggi gitu kan, sama-sama. Cuman sebetulnya itu saling menyayangi udah pasti karena ada ikatan batin, ikatan darah, ya kan? Iya. Ya hanya mungkin di usia almarhum saat itu kan perlu banget yang namanya sedikit Bimbingan. ruang untuk kebebasan gitu mungkin ya. Cuman mungkin dari segi orang tua tidak mengizinkan atau bagaimana, mungkin seperti itu. Oh gitu. Jadi Salah ini aja, salah apa ya? Ya boleh dikatakan salah didik mungkin dari awalnya. salah didik, maksudnya berarti Dedi Terlalu keras mungkin, jadi yang membuat si anak tuh akhirnya aduh kok aku jadi diginiin banget gitu mungkin. gitu. Jadi itulah konflik yang terjadi. Walaupun tujuannya endingnya baik gitu. Oh oke. Ya, udah pasti tidak ada orang tua yang menginginkan anak itu melenceng gitu, nggak ada sih, nggak ada sejarahnya mungkin ya. Cuman salah mengutarakan saja gitu. Tapi kenapa terus Mbak Puput tidak bicara ini dari semenjak dulu? Kan permasalahan yang terjadi antara Echa dan juga ayahnya ini sudah terjadi cukup lama ya sekarang. Kan baru ditanyain sekarang. Iya nggak, maksudnya kan Mbak Puput ini kan sudah ada di beberapa infotainment gitu kan, udah beberapa di vlog-vlog gitu. Tapi kenapa nggak pernah menyampaikan itu gitu? Ya hanya menjaga perasaan saja sih. Sebetulnya di dalam ya sering terjadi antara aku pribadi itu sering terjadi ketidakcocokan dalam mengarahkan pendapat, dalam mengarahkan anak-anak itu sering banget ketidakcocokan. Mungkin kalau aku lebih sedikit halus ya karena seorang ibu gitu. Kalau dia ya memang sangat ini sih sangat. Ya boleh dikatakan keras ya, walaupun kerasnya itu dalam arti kebaikan. Oke, kalau keras itu ke anak gitu ya. Kalau ke istri? Kalau ke istri, jadi gini, perlu ya dibahas lagi. Ya biasa lah ya namanya kita. Mantan, ngapain bahas mantan kan pertanyaan yang lain. Ya jadi mau bahas apa dong kita ini? Jadi terus enggak, jadi gimana? Kan perasaan aja deh. Ya perasaan setelah cerai kan tadi udah ya, dia merasa lebih lega gitu kan. Apalagi kenapa merasa lebih lega gitu? Karena dia bisa menjadi diri dia sendiri. Ya aku merasa lebih bisa menjadi diri sendiri aja sih. Aku ketika ada perbuatan atau ada langkah yang akan dia akan dia lewati, akan dia jalani, tapi tidak sesuai dengan hati nuraniku gitu loh. Oke. Ya, oke. Sekarang kan sudah pasca bercerai ini udah berapa lama ya? Belum lama kan ya? Belum lama. Oke, berarti masih di masa Ida ya? Iya, masih di masa. Masih di masa Ida. Aku masih nunggu akte cerai kan belum keluar. Karena belum keluar ya akte cerainya ya. Terus bagaimana kalau melihat sekarang mantan suami sudah memiliki pasangan baru katanya? Ya bersyukur, alhamdulillah kalau memang sudah ada pilihan lagi, kalau memang sudah ada perempuan yang mau menerima segala kelebihan dan kekurangannya, ya doain aja. Ya? Oke, jadi benar-benar tulus dari hati gitu ya? Bahagia mendoakan gitu ya? Kemarin sih aku sempat datang ke sini, katanya kan kalau misalnya Dedi tuh mau menikahi Ayu nanti berapa uang bulanannya? 10 juta? 30 juta. Itu gimana kalau tanggapan dari aku? Pengen ketawa takut dosa. Kalau ketawa itu kan nggak dosa, yang dosa kalau kita bohong sih. Iya, jawabannya itu aja sih. Pengen ketawa takut dosa kalau mendengar statement itu ya. Kenapa gitu ketawa? Karena lucu gak atau karena merasa tidak yakin gitu?
Ya sangat-sangat tidak yakin saja. Apa ada pengalaman sesuatu gitu Mbak? Iya, sejarah dalam kehidupan saya berumah tangga sama beliau ini, semua saya yang cover. Semua? Ya, semuanya. Dari meremata sampai melek mata. Dari sejarahnya berarti dari awal mempunyai hubungan berumah tangga sampai bercerai itu semua Mbak Puput yang cover? Semua kebutuhan rumah tangga dan anak? Ya. Tapi bukannya Dedi juga pada saat itu bekerja atau mungkin ada bantuan dari almarhumah? Aku nggak tahu, setiap kali ada bantuan mungkin dari almarhumah, aku nggak pernah tahu. Ketika dia ada komunikasi meminta atau diberi pun aku nggak pernah tahu. Yang jelas ya selama ini aku bekerja sendiri, mengcover semua kebutuhan saya sendiri, mengcover semua kebutuhan anak-anak, dari mulai untuk pendidikan atau apa, saya lakukan sendiri. Oke, jadi itu Dedi apa sempat ada sedikit mungkin membantu atau tidak sama sekali? Aku udah pernah kasih statement ya, dari 100% mungkin 10%. Oh iya. Oke, 100% 10%. Wah, lumayan jauh sih ya kalau begitu ya. Oke. Lalu gimana perekonomian? Berarti kan tidak begitu mempengaruhi ya. Kalau memang dalam berumah tangga ini Mbak Puput ini sudah mandiri untuk bisa membiayai dan menyokong keluarga sendiri gitu kan. Berarti pada masa bercerai tidak ada harta gonong gini yang dibagi? Nggak ada yang diperebutkan gitu ya? Nggak ada yang dibagi dua? Nggak ada. Termasuk asuransi juga nggak? Asuransi yang mana? Yang kemarin baru dicairkan itu. Oh nggak, aku nggak tahu asuransi sama sekali. Aku nggak pernah melihat, aku nggak pernah menyentuh, apalagi ikut makan. Nggak ada sama sekali. Iya. Dan kalau misalnya hubungan antar Mayang dan Cika kan terlihat ini kan deket banget ya mereka sebelumnya ya kan. Nah, terjadi dampaknya dari perceraian ini bagaimana hubungan mereka berdua gitu? Saya jujur tidak pernah menginginkan adanya putus silaturahmi ya. Putus silaturahmi, apalagi memutuskan komunikasi, itu nggak pernah. Hanya dari pihak Dedi sendiri langsung menyampaikan ke manajernya anak-anak bahwa tidak ada lagi kerjasama ke depan antara Mayang dan Cika. Dia menyampaikannya seperti itu. Aku hanya mengimbangi saja. Aku okein aja. Manajernya anak-anak laporan ke aku, ya udah lakukan aja yang terbaik. Aku hanya bilang begitu. Kemudian tidak lama kemudian WA aku kan udah diblokir sama dia. Udah diblokir, terus WA Cika juga udah diblokir juga sama Mayang. Tapi sebelum diblokir? Ya, Cika juga udah diblokir sama Mayang. Cuma sebelum ngeblokir tuh memang sempat ada kalimat draft yang cukup panjang, dan dari kalimatnya aku baca itu memang bukan kalimat Mayang. Aku tahu kan. Dan pokoknya ada yang ngedraft terus kemudian suruh di-share. Ya intinya pokoknya dia kecewa dengan keputusan. Mayang pun ngeblokir WA saya juga. Oh gitu? Iya. Dan sama isi draftnya pun sama. Dan di situ dia mengungkapkan intinya kecewa kenapa mama meninggalkan Dedi dan aku gitu. Kenapa mama memilih bercerai? Sementara ini udah mau Ramadan, udah mau Lebaran, bla macam-macam. Tapi cukup panjang, tapi itu bukan bahasa anak. Oke, tapi berarti memutuskan pertama kali bercerai adalah dari pihak Mbak Puput gitu ya, dengan alasan? Aku udah nggak bisa sejalan. Aku udah nggak bisa sejalan sih, sebenarnya udah cukup lama ya. Cuman aku tahan, tapi memang ada bukan masalah hujatan netizen juga atas perkara-perkara dia yang sedang berlanjut sampai detik ini. Itu nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Itu jadi keputusan perpisahan aku ya aku lebih ingin menyelamatkan batin dan jiwa aku sendiri. Aku lebih ingin menyelamatkan batin dan jiwa anak-anak aku sendiri. Oke, tapi kalau dari sisi materi mungkin itu juga yang sering menjadi perdebatan atau bagaimana? Kalau dari sisi materi, ya jujur yang namanya rumah tangga tidak memungkiri semua butuh ya. Hanya dari awal saya menikah kan saya udah tahu kondisinya Dedi, dan saya menerima dengan ikhlas, Bismillah, niat saya untuk ibadah. Tapi ada kefatalan yang jauh lebih fatal daripada
daripada nafkah sih. Daripada materi. Ya, hanya ya ada kalimat-kalimat yang fatal banget yang Menyakiti. itu lebih dari menyakiti. Itu membunuh psikis aku, membunuh psikis anak-anak aku, membunuh psikis si kecil juga. Itu bagi aku udah hal yang sangat-sangat fatal banget. Kalau boleh tahu kata-kata apa yang Aku nggak bisa ngucapin sih. Kasihan anak-anak aku nanti. Tapi kata-kata itu dilontarkan di depan anak-anak. Pernah sesekali dilontarkan di depan anak aku yang kecil juga, pernah ketika ribut juga, dan itu udah berkali-kali dia lakukan, walaupun endingnya minta maaf, nangis, cuman buat aku itu udah nggak, itu bukan kalimat yang seharusnya keluar dari mulut seorang suami dan seorang ayah. Jadi mungkin ada beberapa kalimat kalau yang orang lain keluarkan dan lontarkan buat kita, mungkin kita sakit hati tapi tidak separah kalau orang yang paling kita cinta itu melontarkan kata-kata itu ke kita gitu ya. Oke, jadi kurang mengerti apa kata-katanya, tapi mungkin menurut Mbak Puput itu sangat lebih dari rasa sakit ya. Untuk Mbak Puput, begitu juga dengan anak-anak gitu. Sekarang kalau misalnya saling memblokir hubungan dengan Dedi dengan si kecil gimana? Aku memang ngeblokir sih enggak ya. Kemarin Lebaran pun aku mengajarkan anak selalu untuk minta maaf terlebih dahulu kepada orang tua sejak dini, dan itu aku lakukan juga ke Ais. Walaupun selanjutnya aku ya sudah nggak usah menghubungi lagi di momen-momen tertentu saja, karena ya itu tadi kalimat dia yang sudah kelewat batas. Apa Dedi pernah berusaha untuk nanyain Ais gitu atau berusaha nanyain Ais? Enggak sih, enggak ada. Nggak mencoba nanya kabar Ais gitu? Aku nggak pernah dengar. Mungkin mengkontak nggak lewat Mbak Puput tapi lewat? Nggak bisa, karena dia udah blokir WA aku. Mungkin nggak lewat Mbak Puput, apa keluarga atau ada Mbak? Nggak ada ya? Berarti Ais sendiri apa sering nyari Dedi? Awalnya iya, karena memang dari dulu kan Ais memang dekat sama Dedinya, karena aku sering tinggal untuk bekerja, karena aku sering-sering pulang bolak-balik ke Pemalang juga. Memang pada saat itu aku udah putuskan sama dia, kita mau pakai suster nggak? Kalau mau pakai suster, it's okay, nggak masalah. Dia nggak mau, dia pengen dia yang merawat sendiri, karena aku pun nggak ada kegiatan gitu. Oh ya udah, tapi konsekuensinya ya jangan pernah mengeluh. Dan dia memang pada saat itu tidak pernah mengeluh, hanya ketika aku ngomong, Dad, kamu pengen gerak nggak gitu, maksudnya biar jangan pengen usaha nggak, pengen gerak nggak gitu, biar jangan monoton hanya mengasuh anak gitu ya. Maksud aku, ya gimana aku mau gerak kalau aku kan harus ngurusin Ais gitu kan, harus ngurusin anak gitu. Oh ya udah, mendingan anak aku tarik aja ke Pemalang dulu, bilang gitu. Bawa kerja sama Mbak Puput gitu. Tapi aku coba hampir 1-2 bulan itu juga pun tidak ada reaksi apapun, sama saja. Jadi menurut Mbak Puput mungkin Dedi belum berusaha pada saat itu? Kalau usaha sih mungkin udah ya, cuman mungkin dia belum menemukan kali ya. Belum mendapatkan gitu ya? Mungkin. Nah sekarang kalau misalnya hubungan, katanya kan aku dengar-dengar dari beberapa berita juga hubungan dengan Bapak Haji Faisal sudah pernah bertemu? Pas perjalanan aku pulang ke Jakarta kemarin, habis mudik, kebetulan aku di tol itu memang Pak Haji sempat telepon sama aku. Ya, sebelumnya aku broadcast yang minal aidin wal faizin gitu kan, banyak ke semua kontak gitu. Ya, udah kemudian pas perjalanan balik, kebetulan banget aku baru mau masuk tol itu ada telepon, dan itu dari Pak Haji kan. Saya aku angkat aja. Ini minal aidin wal faizin, sama Bu Haji juga, aku pun ngucapin minal aidin wal faizin juga untuk disampaikan gitu. Terus ayo Mbak, kapan waktu kita ketemu? Kita silaturahmi, intinya ya jalin silaturahmi lah, kan ada
apapun yang terjadi ada darah Aisyah dan Gala di situ gitu. Beliau mengucapkan ini Mbak Aji pasti, insya Allah nanti aku udah sampai Jakarta, aku ada kita atur jadwal lah buat silaturahmi gitu. Oh gitu, jadi memang pada saat itu Pak Haji menelpon Mbak Puput gitu ya untuk mengajak silaturahmi gitu ya. Sebelumnya udah WA-an sih. Oke, ya pokoknya didoakan lah ya, semoga hubungannya baik-baik semuanya ya. Karena kan sebenarnya banyak juga dari netizen ini, ya aku mewakili netizen ya, banyak juga dari mereka tuh yang merasa gemes gitu. Ini kenapa sih ini masih dipermasalahkan ini, masih dipermasalahkan itu gitu. Kayak nggak ada habisnya, nggak ada topik capeknya lain gitu. Iya. Nggak ada topik lain. Nggak, maksudnya gimana gitu kalau misalnya dari Mbak Puput sendiri? Kan pada saat itu kan Mbak Puput kan selalu ikut gitu kan, untuk preskon, untuk apa gitu kan? Iya. Capek nggak? Lelah. Lelah ya. Lelah banget sih. Ya, tapi ya udahlah ya sekarang udah berpisah. Betul, dan ya udah. Kalau untuk Cika sendiri kan banyak yang bilang kemarin itu kan ikut sama Mayang gitu kan. Nah, bernyanyi bersama gitu. Nah, Cika sendiri sekarang bagaimana berarti masa depannya kalau udah nggak ada kontrak lagi bareng sama Mayang? Dari semenjak keputusan aku berkas masuk ke pengadilan, memang semua kontrak udah dilepas, udah dipisahkan. Cuma ya alhamdulillah untuk Cika sendiri, ya alhamdulillah sih kemarin baru menyelesaikan 4 single juga, 4 lagu, udah selesai video klip juga. Terus kemudian kemarin ada beberapa tawaran FTV juga, cuman untuk Cika kalau untuk FTV dia belum mau, sebab dulu waktu masih SD kan pernah ikut-ikut juga kan di FTV itu, dia nggak mau menelantarkan sekolahnya dulu gitu untuk saat ini, karena waktunya sangat, kecuali jam syutingnya sehat ya mah, bisa dikomunikasikan ya mungkin aku mau. Cuman selama itu jam syutingnya itu nggak sehat, aku nggak ambil dulu deh gitu, karena dia udah mau kelas 3 kan. Kelas 3 SMA ya. Oh, berarti mau mengutamakan pendidikan dulu ya gitu. Nanti rencananya memang mau kuliah di mana gitu atau mau ambil jurusan? Dia tuh aku aja masih bingung sih, dia masih galau juga. Dari TK sampai SMA kelas 1 itu masih tetap di kedokteran. Dia pengen ngambil jurusan estetika ya, kedokteran. Cuman pas udah kelas 2 kok jadi berubah kemarin. Aku pengen ke kriminolog. Aku bilang gitu. Aku pun sempat kaget, dari kedokteran ke kriminolog, apa kabarnya sih Ciko? Cuman ya udahlah, kembali lagi ya kita sih orang tua hanya support, hanya mengarahkan, kembali lagi ke anak. Oke, benar sih ya, support ke anak yang paling penting. Dan itu semua berarti masih Mbak Puput yang membiayai sendiri semuanya? Kalau Cika alhamdulillah dari papahnya, papa kandungnya itu sangat support banget untuk pendidikan, untuk semuanya tuh masih support banget, tidak lepas dari tanggung jawab. Oh gitu. Jadi aku sih terbantu banget, makanya fokus ke depan untuk diri aku sendiri itu aku bener-bener apa sih, fokus ke Ais ya, karena Ais itu PR aku banget gitu. Oke, karena Ais tidak mendapat support gitu ya? Bisa dibilang begitu. Oke, berarti Cika mendapat support dari papahnya ya. Selama ini kalau kata Mbak Puput lagi, kita balik lagi ya, Mbak Puput kan bilang tadi selama ini Mbak Puput banyak menopang keluarga kan ya, Mbak Puput yang tulang punggung di dalam keluarga itu Mbak Puput tuh apa yang Mbak Puput lakukan pada saat itu untuk bisa mencukupi semua kebutuhan rumah tangga? Aku dari dulu memang nggak pernah kerja sama orang, Kak Selin. Aku alhamdulillah keluarga, orang tua almarhum aku tuh sekarang udah almarhum semua kan, udah almarhum semua. Dulu semasa adanya itu dia punya perusahaan sendiri, dan kalau di kampung itu kan kita lebih ke hasil bumi ya, usahanya mengelola hasil bumi. Kita ada kerjasama juga sama
pemerintah juga, salah satunya dari Bulog untuk benih, untuk apa pengadaan beras raskin itu. Dan aku dari SMP tuh udah sering ngebantu orang tua aku banget. Aku dididik keras, aku dididik untuk tidak manja. Aku dari dulu pekerja keras. Sampai aku menikah dan aku punya anak, dan sampai saat ini pun masih berjalan. Itu usaha inti aku. Usaha inti berarti di bidang bibit beras. Iya, ada pengadaan gitu. Pengadaan kita kerja sama pemerintah. Kita pakai bendera sendiri, pakai perusahaan sendiri. Lalu kemudian sampai sekarang masih cuma di benihnya ya. Di benihnya, kalau berasnya lagi off kan untuk Bulog. Terus alhamdulillah aku ada temen juga, kebetulan dia main di instansi juga, cuman sama hanya beda barang aja. Kalau yang sekarang aku gelutin lebih ke ini ya, lebih ke pengadaan apa sih? Kalau BNPB itu kan lebih ke semua apa sih bencana gitu kan, termasuk kayak kemarin COVID, terus apa kayak apa namanya ya, ketika ada bencana rumah harus digarap, itu kontraktor gitu kali ya, apa sih namanya kalau dalam bahasa bisnisnya itu apa gimana apa namanya, untuk apa bencana gitu. Kalau misalkan apa sih, bansos? Bukan bansos kemarin udah sempat dikerjain juga, pengadaan barang yang dibutuhkan untuk bencana. Jadi Mbak Puput menyediakan bahan-bahannya, barang-barang pengadaan. Iya. Seperti kalau BNPB lebih condong ke bencana ya. Oh iya, maksudnya yang dipersiapkan sama Mbak Puput sendiri itu adalah seperti kayak misalnya semuanya, termasuk bahan makanan pokok juga. Bahan makanan pokok. Iya, ketika ada bencana di mana, ketika setiap ini. Ya, jadi ini kan ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan ini dari netizen yang menanyakan tuh, kenapa sih kok Pak Dodi itu ngotot sekali untuk hak asugala, betul itu ya? Apa benar menurut Mbak Puput sendiri pandangan tentang hak asugala itu seperti apa? Hak asugala. Jadi kalau Mbak Puput sendiri yang pernah ada di situ bagaimana? Kalau aku sendiri, aku aja bingung di sini mau ngejawabnya gimana ya. Cuman aku sih akan menjawab sejujur-jujurnya yang aku ketahui pada saat aku ada di situ ya. Jadi aku sering bolak-balik bicara sama Didi. Dia, kamu yakin aku pengen banget memperjuangkan hak asuh atau hak perwalian untuk Gala? Aku sering bolak-balik nanya sebelum aku memutuskan untuk bercerai. Aku sempat bolak-balik nanya itu. Dan sebetulnya dari jawaban yang pernah dan sering aku dengar dari Didi itu, ya dia sih menyerahkan sepenuhnya ke pengadilan ya. Maksudnya kalau toh memang hak asuh jatuh ke tangan dia, ya syukur alhamdulillah. Kalau tidak pun syukur alhamdulillah, sama-sama ada pada keluarga gitu. Itu yang sering aku dengar. Tapi itu dia sih. Ya mungkin kalau aku bicara di sini bukan kemarin ada sempat yang menanyakan apakah ada sutradara sehingga apa ada seseorang. Kalau sutradara enggak sih ya, cuman lebih tepatnya ada seseorang di balik layar ini gitu loh. Yang aku tahu gitu ya. Ini menarik nih, maksudnya ada seseorang di balik semua yang dilakukan ini. Iya. Jadi menurut Mbak Puput ada orang dalang dan idenya gitu untuk supaya Dedi begini begini gitu. Ya boleh dikatakan seperti itu. Karena aku sering bolak-balik nanya ke Dedi juga, ini sebenarnya kamu maunya seperti apa, dan dia selalu menjawab pun kalau aku kasih saran ya dia mengiyakan, iya sih cuman gimana ya, ini udah seperti ini. Ya sudah, aku pun nggak bisa mengikuti jalan permainan ini gitu. Aku nggak mau mengikuti karena selalu tidak sesuai dengan hati nurani. Dan ketika meeting di luar dengan tim mereka gitu, pulang itu aku selalu mengutarakan aku nggak sesuai ya, aku nggak pengen ya seperti ini.
Oh gitu, jadi Yang ada ada. meeting gitu di luar itu untuk Iya, udah membicarakan pasti. apa yang akan kita lakukan lagi, apa yang akan kita lakukan lagi gitu. Betul. Oh jadi Mbak Puput merasa tidak sesuai dengan apa Ya. yang sudah berjalan gitu ya. Dan kalau menurut dari Mbak Puput sendiri, tanggapan Dedi juga mengiyakan, cuman nggak enak gitu. Iya. Tapi bukannya tadi Mbak Puput juga udah bilang ya kalau misalnya memang itu memang sudah terjadi gitu, masalah di dalam itu memang udah dari lama gitu. Masalah yang mana nih? Masalah antara memang Dedinya seperti itu dengan anaknya yang seperti itu gitu. Mungkin Sebetulnya Dedi yang lebih keras hubungan gitu. antara Didi dan almarhum tuh sudah baik-baik saja, tidak ada masalah apapun. Tidak ada masalah apapun. 1 tahun ini, apalagi 1 tahun Lagi baik. menjelang kepergian mereka itu sangat-sangat baik. Lagi baik-baik Iya. hubungannya. Kan Dedi memperjuangkan hak asuh atau hak perwalian dari Gala ya, kalau aku dengar ya. Dan gimana dengan hak Aisyah? Hak Aisyah. Kalau bicara soal hak, ya kembali lagi ke Dedinya ya. Aku sih dari awal mau mengajukan perceraian memang udah minta sama Dedi, hak perwalian harus ada di tangan aku, harus ada di aku gitu. Dedinya ya? Dia nggak menjawab sih, tapi dia hanya diam saja. Terus ya dulu kan sebelum dia ngeblokir aku juga, sebelum memanas juga, aku udah sempat ngomong ya untuk anak sih kita jangan sampai ada apa sih, jangan sampai ada putus silaturahmi gitu. Cuman ya aku nggak tahu juga kenapa dia lebih sibuk mempermasalahkan ini gitu, Hak wali Gala. Gitu. Kenapa tidak? Ya, mungkin ya itu tadi yang saya bicara tadi. Apa? Karena ada orang luar yang memang mendorong untuk terjadi seperti ini. Untuk apa sih kira-kira manfaat? Aku aja nggak tahu. Aku nggak tahu progres ke depannya untuk apa. Aku nggak ngerti. Udah nggak bisa masuk di otak sehat aku tuh udah nggak bisa. Oke, jadi kan kalau misalnya Mbak Puput ini pernah ada di dalam satu lingkungan yang sama, pernah ikut meeting bareng kan kurang lebih kan pasti mengerti juga gitu kan tentang kalau yang Mbak Puput bilang seperti tadi ada penulis skenario-nya di belakang ini gitu kan. Nah kira-kira apa tujuannya? Aku nggak tahu tujuannya untuk apa. Aku nggak ngerti. Aku pun nggak ketemu. Untuk memikirkan untuk nyampe ke situ aku nggak ketemu, nggak nemu, nggak paham maksudnya. Nggak paham maksud dan tujuannya untuk apa, aku nggak paham. Karena sebetulnya yang aku pernah bicarakan, yang pernah aku tanyakan sendiri dari Dedi pun, dia sebenarnya nggak mau meributkan hal ini. Gitu. Tidak mau mempeributkan hal ini. Iya, tidak mau meributkan ini, apalagi dengar sekarang banding apa segala macam itu. Aku nggak habis pikir juga, tapi kenapa dia sampai ikut juga ke zona ini pun ya aku nggak tahu kan, karena aku sekarang kan udah nggak ada komunikasi apa-apa. Jadi aku sebatas pada saat aku masih berstatus menjadi istrinya dia. Oke. Ya sih, ya mungkin niatnya tidak mau mempeributkan ini, tapi jadinya sepanjang ini gitu ya. Iya, nggak tahu. Aku nggak ngerti. Sudah selama ini ya, udah sejauh ini ya. Tapi apapun itu hasilnya didoakan yang terbaik. Semoga sih kalau aku harap semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaannya. Dan karena Aisyah itu juga darah daging ya kan, dan mungkin juga Cika dan Mayang itu punya kasih sayang karena mereka sudah lama bersama gitu ya kan. Jadi agak dari sisi manusiawi aku mungkin ya memikirkan psikis anak-anak itu agak kasihan sih ya sebenarnya ya. Sangat kasihan. Ya. Kalau dari Mbak Puput sendiri harapannya apa nih kalau yang untuk dibicarakan seandainya untuk pesan-pesan untuk Aisyah gitu. Ketika Aisyah nanti udah besar, mungkin Aisyah mau nonton, mungkin ada pesan apa gitu yang mau Mbak Puput? Kalau pesan aku untuk anak sih selalu, Mama selalu ada buat Aisyah terutama ya. Mama akan selalu ada buat anak-anak Mama semuanya, dan akan tetap selalu ada. Ya, oke. Kalau untuk Pak Dodi sendiri, kalau misalnya Pak Dodi melihat tayangan ini gitu, kan kemarin kalau nggak salah ada cuplikan ya Pak Dodi bilang dia tidak mau terlalu mengikut campuri orang-orang yang
suka pansos gitu kan katanya. Jadi kita nggak tahu apa yang dimaksud itu, tapi kan Ya, aku pun di sini nggak ada pesan spesial juga untuk dia. Kita udah bukan menjadi siapa-siapa ibaratnya kan. Itu hanya bagian dari masa lalu. Di sini aku hanya meluruskan, aku hanya menepi semua fitnahan-fitnahan juga di luar sana yang begitu sadis, yang begitu kejinya terhadap aku. Padahal aku tuh tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti apa yang dituduhkan ke aku gitu. Ya sekarang kalau bukan aku sendiri yang membela diri aku sendiri, mau siapa lagi? ya. Aku di sini hanya menjelaskan, aku hanya mengklarifikasi, aku hanya mengutarakan daripada apa yang netizen di luar fitnahkan. Ya paling tidak aku harus menjelaskan sedikit yang aku tahu. Tapi kan kita cuma punya 2 tangan, 2 kuping. Kita nggak bisa nutup mulut semua orang dengan kedua tangan kita gitu. Kalau dari pandangan Mbak Puput sendiri, harapannya apa Intinya dengan mungkin mengklarifikasikan dari satu tempat ke satu tempat itu akan bisa menjadi clear semua masalah gitu. Mungkin kan setiap persepsi orang berbeda-beda. Berbeda-beda, betul. Cuman paling tidak aku udah menjawab di udah menjawab semua fitnahan yang ditepiskan ke aku gitu, yang dituduhkan ke aku. Paling tidak aku udah mengutarakan. Yes. Dan aku udah bicara yang sejujur-jujurnya, yang aku ketahui, yang aku rasakan, yang aku alami. Semua bisa dipertanggungjawabkan. Semua Mbak bisa Puput. dipertanggungjawabkan. Ya, oke, baiklah kalau gitu aku doain yang terbaik juga buat Mbak Puput. Oke, kita selesai dulu ya yang tegang-tegangnya semua ya. Tadi aku ada beberapa pertanyaan, ada pilihan yang harus dipilih sama Mbak Puput, ya harus dipilih. Nanti kalau aku pun menanyakan alasannya kenapa, mungkin Mbak Puput kalau berkenan untuk menjelaskan. Jadi aku ada beberapa pertanyaan yang harus dipilih. Oke, kita mulai ya. Bapak Faisal atau Dodi? Dalam segi apa dulu nih? Pilih aja, apapun bisa. Pak Faisal. Pak Faisal, kenapa? Dulu Dodi, sekarang Bapak Faisal. Aku bicara Pak Faisal dari segi mendidik anak aja sih. Oke. Harta atau anak? Anak. Anak. Yes. Oke. Gala atau Dodi? Galak. Kenapa? Dia suci, dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya seorang anak yang terlahir dan harus mengalami peristiwa seperti ini. Oke, kita doakan yang terbaik ya. Pansos atau karir? Karir. Jadi, karir di bidang Usaha aku. usaha. Ya. Yang nggak perlu pansos. Nggak perlu. Oke. Selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin udah pernah, selingkuh aja deh sekarang. Selingkuh? Selingkuh udah pernah juga? Nggak pernah selingkuh? Kalau diselingkuhin udah pernah. Udah pernah diselingkuhin? Selingkuh udah pernah juga apa belum? Selingkuh belum? Belum. Ya, jangan sampai gitu ya. Jangan sampai. Kalau diselingkuhin udah pernah? Udah. Kenapa tuh ceritanya sih? Kapan tuh ceritanya? Adalah. Oke, adalah kalau begitu. Netizen atau Dodi? Netizen. Kenapa? Sekarang nggak mau memilih apapun tentang Dodi? Sudah cukup. Oke. Aisyah atau Gala? Aisyah atau Gala? Harus pilih salah satu ya? Harus. Aisyah dulu pastinya, karena dia anak kandunganku. Oke. Iyalah, di mana-mana pasti anak kandung ya. Tapi ya Baru kalaupun bisa memilih, tidak harus dipilih ya semuanya. Perlu dipilih. Bukan suatu pilihan Itu juga, bukan tapi suatu karena pilihan, ini betul. adalah sebuah games. Oke, jadi aku ada sebagai penutup meminta 3 kata untuk orang-orang yang aku sebut namanya. Apapun itu boleh diungkapkan. Apa ya? Oke, pertama 3 kata untuk Bapak Haji Faisal. Tanggung jawab, tegas, Ya. panutan buat anak-anak. Oke, tanggung jawab, tegas, dan panutan untuk anak-anak ya Bapak Haji Faisal. Kalau 3 kata untuk Dodi? Aduh. 3 kata untuk Dodi.
Ada kejinya, ada softnya, ada plan ya. Jadi keji, soft, Plan. pelin-pelan. Jadi sangat berbeda. Keji, soft, tidak punya pendirian, udah itu. Keji, soft, pelin-pelan dan tidak punya pendirian gitu. Banyak ya, lebih dari 3 ya yang diharapkan ya. Oke, kalau gitu 3. Iya, ada softnya, ada lembutnya. Dia sebetulnya tipe penyayang juga untuk keluarga sebetulnya ya. Hanya ketika dia sedang meledak itu kita udah tegang semua. Dan apa sih selalu contohnya gitu? Ya apa ya, aduh aku nggak mau inget-inget lagi. Agak ekstrem, agak serem. Ya pokoknya seperti itu. Jadi keji, Ya, ada lembutnya, tidak berpendirian, pelin-pelan. Ya. Oke. Kalau misalnya tadi kan Mbak Puput bilang kasihan sama anak-anak, tapi kalau misalnya dari kata-kata yang tadi Mbak Puput ucapkan itu nanti seandainya didengar oleh anak-anak, terus anak-anak bertanya itu maksud mama bicara seperti itu apa? Gitu. Apa yang akan Mbak Puput jelaskan? Kenapa papa keji? Terutama untuk kenapa anak papa aku tidak berpendirian gitu? Keji dalam arti dia yang seperti tadi aku bicara, dia tidak, ketika dia marah itu dia tidak pernah punya hati nurani untuk dalam kalimat kata-katanya, Mengucapkan kata-katanya, terutama untuk aku, untuk anak kandungnya sendiri pun. Anaknya sendiri? Ya. Aisyah? Iya, dan untuk anak aku juga, untuk Cika juga. Apa Mayang juga mendapatkan yang sama? Sama. Oh, memang sudah karakter begitu? Menurut Mbak Puput? Tapi yang lebih fatal, yang aku bilang tadi fatalnya ya ada anak aku aja. Yang paling fatal? Ya. Yang paling fatal diucapkan bukan ke Mayang, bukan ke Mbak Puput, melainkan ke anak Mbak Puput. Aisyah atau Cika? Aisyah dan Cika. Aisyah? Ya. Kata-kata sesakit apa yang dilontarkan sih, mungkin itu sangat tidak manusiawi. Iya. Tapi memaafkan. Tuhan aja maha pemaaf, aku pasti memaafkan. Cuman seumur hidup aku tidak akan pernah bisa terlupakan. Ya, tidak melupakan itu nggak mudah sih ya, tapi mungkin memaafkan adalah kewajiban kita sebagai seorang manusia ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Oke. Ada 2 lagi nih ternyata katanya. 3 kata untuk Mayang. Baik hati, penurut, penyayang. Baik hati, penurut, dan penyayang. Oke, kalau 3 kata untuk netizen? Anda sangat luar biasa. 4 ya? Baik. Tapi gimana? Kangen Mayang? Kangen, udah pasti kangen lah, karena udah bertahun-tahun aku. Sudah berapa lama ya? Ada 7 tahun. Sudah 7 tahun membina rumah 7 tangga? tahun. Hampir 7 tahun. Ya. Oke, berarti ada suka duka yang udah dilewatin Pasti. sama-sama ya. Cika sendiri bagaimana ke Mayang? Kalau Cika, dia tidak pernah jadi gini, untuk memblokir seseorang ketika aku kesel dan mau pengen blokir aja, itu dia malah justru nggak boleh, apalagi untuk kepada orang tua gitu, itu dia sangat hormat. Tapi katanya awalnya diblokir dari pihak Mbak Puput? Enggak, dari pihak Dedi yang blokir Pertama kali? Oke. Harapan Mbak Puput bagaimana untuk kedepannya? Dari semua problematika yang terjadi? Dari semua problematika yang terjadi, kalau harapan aku khususnya untuk perkara Gala, ya harus baik-baik saja apapun yang terjadi. Anak ini harus kita lindungi jiwanya, psikisnya.
harus kita sayangi, harus kita prioritaskan Dari segi psikisnya. psikisnya. Tapi untuk melindungi jiwa dan psikis anak, ya itu yang dimaksud Gala ya. Bagaimana nanti kalau misalnya Gala udah besar terus bisa nonton terus dia tahu gitu kan? Kalau ternyata kakek aku begini gitu. Itu dia yang sangat menjadi PR buat kita ya, buat kita semua, terutama dari pihak, ya mudah-mudahan dari pihak keluarga Paji Faisal bisa menyampaikan dengan tutur kata yang baik, bisa menjelaskan dengan edukasi yang baik, Lebih bijak ya. lebih bijak. Ya oke lah kalau gitu, saya juga berharap semuanya yang terbaik ya, tentunya juga karena ya kita juga sama-sama kasihan ya melihat semua masalah yang terjadi menimpa banyak orang gitu ya. Yang ya aku juga pun di sini turut ingin mendoakan semua yang terbaik. Semoga buat Mbak Puput juga bisa melanjutkan kehidupan juga dengan Cika dan Aisyah baik dan diberi kekuatan untuk melanjutin hidupnya ya. Aisyah juga Amin. tumbuh menjadi anak yang baik. Amin. Oke, kalau gitu kita akhiri perjumpaan kali ini. Dan terima kasih Mbak Putut udah mau sharing sama Iya, saya. sama-sama. Thank you guys for watching. See you.